Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada hari ini kita bisa melanjutkan materi kuliah kita terkait dengan sains fisika peradaban Islam. Di pekan lalu kita sudah bersama-sama menyaksikan tentang refleksi sains dan teknologi dalam peradaban Islam yang sungguh luar biasa ya. Nah, maka pada hari ini kita akan melanjutkan sebelum masuk ke materi inti atau materi konten dalam sains fisika atau kefisikaan dalam peradaban Islam. Maka pada hari ini kita akan menyampaikan tentang bibliografi ya. Ini kitab sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Jadi sumber rujukan ketika kita mempelajari sains dalam peradaban Islam. Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu secara ilmiah, maka sumber yang harus kita gunakan juga haruslah berasal dari sumber primer, ya. Bukan katanya-katanya atau bukan hanya sebatas legenda, tapi kita ingin menyampaikan sesuai dengan bukti yang terang, yang jelas, yang nyata. Ini yang ingin disampaikan untuk kuliah hari ini. Judulnya adalah Bibliografi Kitab Sains dan Teknologi Peradaban Islam. Jadi kita ingin menyampaikan sumber-sumber rujukan bagaimana kita mempelajari sains dan teknologi dalam peradaban Islam di masa lalu. Untuk materi ini sebenarnya serupa dengan materi yang dipelajari oleh mahasiswa atau akademisi di bidang filologi namanya, atau masuknya kategorinya adalah sosial humaniora. Jadi bukan masuk ke ranah sains, tapi kita perlu membahas ini karena kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita terima, informasi yang kita peroleh itu berasal dari sumber yang valid. Jadi di sini disampaikan sedikit materi tentang sumber utama referensi kita dalam mempelajari sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Kemudian ini tahapannya, kita bisa mengetahui, bisa mengenal nama-nama beserta dengan karyanya dari para ulama Islam terdahulu. Itu salah satunya melalui sebuah kitab. Nama kitabnya adalah Kitab Al-Fihris. Ini karya Al-Nadim. Dia hidup tahun 932, wafatnya tahun 998. Nah, karena dia hidupnya sampai tahun 998 Masehi, berarti kitab ini isinya adalah katalog para ilmuwan Islam beserta dengan karyanya yang hidup sebelum wafatnya beliau, berarti ya sebelum tahun 998 Masehi. Jadi untuk ulama Islam di atas tahun 1000 ya tidak terdapat dalam kitab ini. Yang terdapat dalam kitab ini yang berarti hidupnya di bawah 1000 Masehi. Ini sudah ada versi terjemahnya dalam bahasa Inggris. Kemudian isi dari kitab Al-Fihris sebenarnya adalah katalog ya. Jadi berupa katalog kitab. Jadi Al-Nadim ini mempunyai seorang ayah yang mempunyai toko buku di kota Baghdad. Nah, beliau ini putranya yang meneruskan akhirnya toko buku yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, karena beliau bekerja di toko buku atau toko penjualan kitab, maka beliau harus
membuat katalog kitab-kitab yang dijual di toko buku milik ayahnya tersebut. Sehingga lahirlah kitab Al-Fihris yang isinya sebenarnya adalah katalog yang berisi nama-nama para ulama ilmuwan yang hidup pada zaman beliau beserta dengan nama kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tersebut. Dan di sini juga disampaikan kitab-kitab dari peradaban sebelumnya, baik dari India, baik dari Yunani atau peradaban yang lainnya. Kemudian terkait khusus tentang ulama di bidang sains, teknologi, matematika, astronomi, dan kedokteran. Nah, ini ada di dalam bab 7, ya, chapter 7. Ini tentang filsafat, matematika, astronomi, dan medis. Kemudian kalau bab yang lain ini membahas mayoritasnya adalah tentang keagamaan. Kitab-kitab dan para ulama tentang keagamaan. Kemudian referensi yang kedua, karena Al-Nadim ini hidupnya sampai 998 Masehi, maka tidak cukup menggambarkan untuk para ilmuwan yang di atas tahun 1000. Maka untuk bisa mengenal para ilmuwan yang hidupnya di atas tahun 1000, nah ini sampai tahun 1200-an, ini ada di dalam kitab Tarikh Al-Hukama. Ini penulisnya adalah Ibnu Al-Kifti. Ibnu Al-Kifti ini hidupnya tahun 1172, wafat 1248. Berarti nama ilmuwan dan kitab-kitab yang ditulis sebelum tahun 1248 ini tercantum dalam kitab Tarikh Al-Hukama karya Al-Kifti. Jadi ini lebih lengkap dibandingkan dengan karya Al-Nadim karena hidupnya ini sampai 1248 masa kehidupannya. Kemudian ada lagi yaitu karya Said Al-Andalusi, ini seorang ulama di Andalusia, menyusun sebuah kitab juga yang sama berisi katalog yaitu Tabaqat Al-Umam. Ini juga isinya adalah berisi bio dan bibliografi para ilmuwan sains dan teknologi peradaban Islam. Ya, beliau hidup di Andalusia. Kalau yang sebelumnya tadi hidup di Abbasiyah. Kemudian ada karya Ibnu Khalikan. Ini hidupnya tahun 1211 sampai 1282. Berarti ini lebih lebar lagi ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang sebelum tahun 1282 ini tercantum di dalam kitab ini, kitab Wafayat karya Ibnu Khalikan. Nah, kemudian itu adalah berdasarkan kitab tarikh atau kitab katalog para ulama terkait dengan ulama sains dan teknologi yang ditulis di zaman yang dekat dengan kehidupan para ulama tersebut. Jadi kita bisa mengenal Al-Khwarizmi, bisa mengenal ulama yang lain, Al-Kindi dan seterusnya, itu berdasarkan kitab-kitab tersebut. Memang para ulama yang menekuni bidang sains dan teknologi ini, kisah hidupnya itu tidak ditulis secara lengkap oleh para penulis sejarah ya. Karena para penulis sejarah ini lebih suka menulis kisah dari para penguasa politik ya. Jadi lebih banyak menulisnya adalah para penguasa politik dan juga para ulama-ulama yang menekuni bidang agama. Sedangkan para ilmuwan atau ulama yang menekuni bidang sains dan teknologi ini jarang sekali ada yang menulis kisah hidup mereka ya. Yang tercatat yang tadi itu hanya dalam bentuk katalog yang isinya sangat singkat sekali. Jadi kita tidak bisa mengenal lebih jauh tentang para ilmuwan sains dan teknologi di masa lalu secara lengkap dan detail. Jadi kita hanya bisa mengenal lewat karya-karya yang ditulis oleh mereka dan mereka hidup pada zaman siapa. Nah, itu ada catatannya. Tetapi tentang kehidupan pribadinya seperti apa dan seterusnya yang lebih detail itu tidak ada kitab yang membahas secara detail. Ya.
Jadi tidak ada kitab yang membahas secara lebih detail tentang kehidupan para ilmuwan di masa lalu. Hanya menyebutkan karya-karyanya saja, guru-gurunya itu pun sebagian, dan hidup di zaman penguasa politik siapa. Ya, ini kekurangan eh, referensi sejarah kita ya. Kemudian untuk referensi modern, ini ada sebuah website namanya adalah Islamic Scientific Manuscript Initiative. Ini website ini ada di Jerman ya. Ini ISMI, ini Berlin, ini alamat websitenya. Nah, isi dari website ini adalah sama seperti kitab-kitab para ulama tadi, isinya adalah katalog. Jadi isi website ini katalog yang jelas lebih lengkap ya karena sudah modern. Jadi website ini dia menyusun katalog nama-nama para ulama, para ilmuwan beserta karya-karyanya di bidang ini khusus matematika dan astronomi serta ilmu alam ya. Yang tidak ada tentang kedokteran atau yang lain, hanya terkait dengan ilmu alam saja. Nah, ini adalah website ISMI. Kalau kita buka, kita coba buka. Nah, ini adalah websitenya ya. ISMI, Islamic Scientific Manuscript Initiative. Kemudian ketika kita ingin mencari nama ilmuwan, misalnya kita search di sini. Nih, misalnya kita search Al-Khwarizmi. Maka ini akan muncul banyak sekali. Misalnya kita ambil satu saja. Salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Khwarizmi. Kemudian di sini akan menunjukkan nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Majusinya perlu kita kritisi ya. Karena beliau bukan orang Majusi. Nah, ini adalah person dari Al-Khwarizmi. Ini nama beliau siapa, hidupnya pada zaman siapa, ini cukup lengkap ya. Kemudian yang paling utama adalah di sini karya dari Al-Khwarizmi. Karya dari Al-Khwarizmi ini apa saja isinya? Ini ada di bidang aljabar, di bidang aritmatika, astronomi. Ini mayoritasnya tentang astronomi dan matematika. Nah, misalnya kita coba klik satu saja. Misalnya tentang kitab Al-Jabar wal Mukabalah. Maka di sini akan muncul kitab Al-Jabar wal Mukabalah dari Al-Khwarizmi ini tersimpan di mana alamatnya. Ternyata di sini dia menyebutkan bahwa kitab Al-Jabar wal Mukabalah tersimpan di dua tempat. Yang pertama di Madinah, di Arab Saudi. Kemudian yang kedua di Oxford, di Museum Bodleian Library di Oxford, London, Inggris. Dengan kodenya adalah Huntington 214. Nah, ini berarti kitab Al-Jabar wal Mukabalah yang kemarin disampaikan di pertemuan pertama itu tersimpan hanya ada di London dan di Madinah ya, yang ada di sini. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang terindeks di website ini hanya dua. Sebenarnya ada di tempat lain juga. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan pencarian dari kitab Al-Jabar Al-Khwarizmi ini bisa di Madinah atau di Oxford. Nah, kalau di Madinah ini tidak ada versi digitalnya, sehingga kita bisa mencarinya di London, di Oxford. Ya. Kita tinggal cari saja di Bodleian. Ini Bodleian Library. Nah, maka di sini akan muncul Bodleian Library MS Huntington 214 nih kodenya, tempat penyimpanan dari kitab Al-Jabar wal Mukabalah karya dari Al-Khwarizmi.
Jadi ini adalah museum tempat menyimpan kitab Al-Jabar. Tempatnya ada di London. Nah, ini cara kita menelusuri literatur dari website yang asalnya dari ISMI ya. Ini website asalnya Islamic Scientific Manuscript Initiative, ini di Jerman. Kemudian dari website ini kita dapat katalog, kita bisa search nama orang atau ulamanya. Dari situ kita bisa mengetahui karyanya apa saja. Dari karya itu kita klik lagi, maka kita akan memperoleh kitab itu sekarang tersimpan di mana posisinya. Maka ini contohnya untuk Al-Jabar, ternyata ada di Bodleian Library di Oxford. Nah, untuk beberapa museum di Eropa, kita dapat mendownload secara free ya. Tetapi untuk beberapa museum yang lain ya ini tidak bisa kita akses secara gratis. Artinya kita harus membeli file manuskrip tersebut. Salah satu museum yang berbayar itu adalah Museum Oxford. Jadi Museum Oxford ini kita tidak bisa download secara full, tetapi kita harus eh, membeli apa eh, kitabnya kalau ingin full. Walaupun di sini ada menu download ya. Di sini ada menu download tapi hanya example saja, sampel saja. Hanya ada dua halaman yang bisa di-download. Sedangkan halamannya ini ada ratusan sebenarnya. Tapi yang bisa di-download hanya dua halaman. Nah, sehingga kita harus menghubungi pihak museum ini ketika kita ingin mendapatkan salinan kopi dari kitab yang tersimpan di Museum Oxford atau Museum Bodleian Library Oxford University ini. Nah, untuk museum yang lain sebenarnya banyak yang gratis, tapi Oxford ini dia berbayar. Kitab ini adanya di mana? Ini kita bisa search. Banu Musa ini ternyata ada 18 karya. Dan untuk kitab Al-Hiyal yang di bidang mekanika, ini tersimpan di beberapa museum. Ada di Berlin, ada di Kairo, ada di kota, di Jerman semua. Kemudian ada di Istanbul dan ada di Vatikan. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata kitab Al-Hiyal ini di bidang mekanika, fluida dan juga mekanika statika, ini tersimpan di beberapa museum, mayoritasnya adalah di Eropa. Ya. Kalau di Kairo ini tidak open access, yang di Berlin, di kota, di Vatikan ini open access, kita bisa download. Ini. Kemudian selain website ISMI, kita juga bisa mengetahui karya-karya ilmuwan Islam melalui ini website Hati Trust untuk digital library. Ini untuk yang berbahasa Arab saja. Ini yang menggunakan bahasa Arab ini tersimpan di Hati Trust ini digital library-nya sekitar 5.789 manuskrip. Ini alamatnya babelhatitrust.org. Ini sebagian bisa diakses, sebagian tidak bisa ya. Jadi hanya sebagian yang bisa kita akses secara gratis. Ini contoh yang bisa kita akses di hatitrust.org. Kemudian ini adalah website dari Stadtbibliothek zu Berlin. Ini cukup banyak sekali karya ilmuwan Islam yang tersimpan di Berlin, Jerman. Ini alamatnya, kita bisa lihat di websitenya. Ini website dari Stadtbibliothek zu Berlin. Jadi di sini ada indeks manuskrip, jumlah manuskripnya ada ribuan, sangat banyak sekali. Ini contohnya misalnya kita buka. Ini kita
contoh saja ya. Nah, maka di sini akan muncul beberapa manuskrip, ya. Banyak, bukan beberapa lagi. Ini ada ribuan manuskrip. Jadi manuskrip-manuskrip ilmuwan Islam terkait sains dan teknologi ini banyak tersimpan di museum di Eropa. Misalnya kita ingin mencari kitab dari Al-Khwarizmi misalnya. Misalnya karya Al-Khwarizmi untuk alat instrumen astronomi yang disebut dengan astrolab. Nah, kita cari dulu tentang astrolabnya. Nah, ini ada kitab Amal bi Al-Astrolab Al-Khwarizmi di website ISMI ya untuk alamatnya. Nah, nanti di sini akan muncul ternyata kitab Amal bi Astrolab karya Al-Khwarizmi ini tersimpan di Stadtbibliothek zu Berlin dengan kodenya adalah Landberg 56. Maka kita tinggal mencari di uh, website Stadtbibliothek zu Berlin sesuai dengan kode yang ada pada website ISMI. Tadi di website ISMI-nya adalah ini Landberg 56. Maka kita cari Landberg 56. Ini bisa diklik. Kita bisa mencari Landberg 56 di sini. Nah, maka di sini akan banyak sekali. Nah, kita cari kitab tersebut. Nah, kodenya adalah Landberg 56. Di sini ada karya Risalah fi San'at al-Astrolab bi al-Hindisa. Nah, dan di sini ada karya Al-Fargani dan Al-Khwarizmi juga ada di sini. Maka kita bisa buka. Nah, ini adalah digitalnya. Ini kita coba melihat bagaimana kitab Astrolab karya Al-Fargani dan juga karya Al-Khwarizmi. Ini manuskripnya, ini bisa di-download ya secara gratis. Ini ada versi PDF dan seterusnya. Ini bisa kita download. Ini semua manuskrip yang tersimpan di Stadtbibliothek zu Berlin ini semuanya open access. Kita bisa download. Nih, ya, tentunya berbahasa Arab ya. Ini contoh saja. Ini adalah sumber referensi Stadtbibliothek zu Berlin. Jadi kita bisa mencari kitab sains melalui Museum Stadtbibliothek zu Berlin. Ini contoh manuskrip kitab Al-Hiyal karya Banu Musa. Kemudian di museum di Gotha juga sama, ini di Jerman. Ini juga menyediakan fasilitas open access untuk bisa mengakses kitab-kitab sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Jumlahnya ribuan juga sama. Ini contoh yang bisa kita download kitab Al-Hiyal karya Banu Musa di bidang mekanika. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah museum di Vatikan Apostolic Library. Ini museum di Vatikan. Museum di Vatikan pun ini menyimpan manuskrip yang sangat banyak ya dalam peradaban Islam. Nah, ini adalah manuskrip Vatikan. Ini digital Vatikan ya, library. Kemudian ketika kita ingin mencari karya ilmuwan Islam, di sini kodenya ada manuskrip list, maka kita cari yang Arabic. Ini contoh yang Arabic ada fat.ar, AR itu Arabic. Maka kita bisa membuka, tergantung aksesnya sinyalnya.
karena terbagi jadi agak lambat. Nah, maka akan muncul di website eh, Vatican Library ini, Digital Vatican Library ini, manuskrip-manuskrip para ilmuwan Islam. Ini adanya di Vatikan. Dan kita bisa mendownload secara gratis. Walaupun tidak bisa full, tapi harus satu persatu. Ini banyak sekali isinya. Ini semuanya adalah manuskrip dalam tulisan Arab ya, dan bahasa Arab. Ini yang ada di Vatikan. Jadi luar biasa. Eropa kenapa bisa Renaissance? Ya seperti inilah asalnya. Mereka menyimpan dan mempelajari banyak sekali karya para ilmuwan Islam terdahulu. Kemudian yang tidak kalah banyaknya adalah di Bibliothèque Nationale de France di Paris, Prancis. Kalau tadi di Jerman, Vatikan, Oxford, London, maka ini adalah di Prancis. Di Prancis pun sangat banyak sekali. Ini ada ribuan ya. Ini salah satu contohnya adalah manuskrip karya Hasan Al-Ramah Al-Ahdab. Ini di bidang teknologi roket. Jadi ulama Islam terdahulu sudah mengenal teknologi rudal ya. Di bidang teknologi rudal atau roket karya Ar-Ramah. Ini tersimpan satu-satunya, hanya ada satu manuskripnya tersimpan di Paris, Prancis. Nah, apakah di Arab ada manuskrip ini? Tidak ada, hanya ada di Paris. Kemudian yang paling banyak di antara yang lain yang tadi disebutkan di Jerman, di Prancis, ataupun di Oxford, maka yang paling terbesar adalah di British Library. Ini pun posisinya sama di London, British Library atau di Inggris ya, UK. Ini alamatnya britishlibrary.uk ini. Kenapa paling banyak? Karena ya seluruh dunia paling banyak jajahan wilayah kolonialisasinya adalah British, Inggris yang paling banyak. Ini salah satu manuskrip di bidang kedokteran. Nama kitabnya adalah Kitab Sari Segala Obat. Ini adalah walaupun tulisannya Arab, ini bukan berbahasa Arab ya. Ini berbahasa Melayu. Jadi kitab yang ditulis oleh seorang tabib dari Pulau Kalimantan, dari Kesultanan di Kalimantan. Nama kitabnya adalah Sari Segala Obat dalam bahasa Melayu. Bertuliskan Arab. Jadi zaman dulu di Nusantara ini tulisannya bukan Latin, tapi tulisannya aksaranya Arab. Tapi bahasanya adalah bahasa Melayu atau bahasa daerah masing-masing. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Kalau di Jawa atau Sunda dikenalnya dengan huruf pegon. Kalau di Melayu dikenalnya dengan tulisan Jawi. Nah, tulisan Jawi, tapi bukan berbahasa Jawa ya. Tulisan Jawi itu berbahasa Melayu. Nah, tulisannya aksaranya aksara Arab. Ini contoh yang tersimpan di British Museum. Jadi bukan hanya karya ulama Islam terdahulu, karya ulama Islam di Nusantara pun mereka menyimpan karya-karya tersebut. Kemudian ada program disebutnya PAP ini adalah program dari British Library untuk mendigitalisasi manuskrip-manuskrip yang tersimpan di seluruh dunia, termasuk di Nusantara, di Indonesia. Kemudian ini adalah Qatar Digital Library. Sebenarnya ini bukan milik Qatar, tetapi yang punya adalah British Library. Jadi Qatar membeli akses ke British Library. Jadi kita bisa mendownload PDF dari kitab-kitab ulama kita, ulama Islam, melalui Qatar Digital Library. Karena mereka sudah membeli akses dan bisa disebarluaskan dalam bentuk PDF-nya. Kalau di British Library sendiri, aslinya tidak ada menyediakan fasilitas untuk mendownload PDF. Tapi yang bisa menyediakan fasilitas untuk mendownload dalam bentuk file PDF ini adalah melalui Qatar Digital
Library. Jadi pemerintah Qatar ini sangat berjasa ya, menyediakan fasilitas agar kita dapat mengakses file kitab-kitab eh, ulama atau para ilmuwan Islam terdahulu. Ini salah satu contohnya kitab di bidang robotika, kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah karya eh, Al-Jajari. Abul Is Ibn Ismail Al-Rozaz Al-Jajari yang menulis kitab robotik pertama di dunia. Kitabnya ada hari ini, bisa kita download secara gratis. Kemudian masih di Inggris juga ada University of London. Ini punya program namanya SOAS. Ini juga menyediakan fasilitas untuk uh, mengakses kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai bahasa ya, termasuk dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, karena terdahulu Inggris ya banyak menjelajah seluruh dunia, termasuk di Nusantara mereka juga menyimpan kitab-kitabnya. Ini yang salah satu di bidang kedokteran. Nama kitabnya adalah Ilmu Tabib Obat. Ini tulisan yang menulisnya adalah orang Minangkabau, tapi bidangnya kedokteran dan ditulis dalam bahasanya Melayu. Tulisannya beraksara Arab atau disebut Arab Jawi. Ini tersimpan di Museum London. Apa di Minangkabau ada kitab ini? Tidak ada. Jadi hanya ada di London. Kemudian ini digital library Bodleian di Oxford yang tadi sudah disebutkan. Contoh yang disimpan di museum ini adalah kitab Al-Jabar wal Mukabalah karya Al-Khwarizmi. Dan kitab-kitab lainnya hanya di museum ini tidak menyediakan open access, tetapi harus berbayar ya untuk membeli kitab ini. Untuk yang versi hitam putih saja, ini yang kita gunakan untuk menerjemahkan kitab Al-Jabar Al-Khwarizmi ini sekitar 2,5 jutaan. Nah, ini hanya yang kualitas hitam putih, yang belum yang berwarna. Kalau yang berwarna itu bisa sampai 30 jutaan untuk bisa membeli file kitabnya Al-Khwarizmi ini. Jadi mahal sekali. Kemudian ada lagi ini di Irlandia namanya adalah Chester Beatty. Ini pun sama menyimpan banyak sekali kitab dari ilmuwan Islam. Ini salah satunya di bidang matematika, geometri yang merupakan revisi dari karya Euclid di bidang geometri. Kemudian ini adalah salah satu negara Eropa yang banyak menyimpan karya-karya ulama di Indonesia, yaitu adalah Leiden University Digital Collection. Nah, jadi untuk Leiden, ini contohnya Leiden. Ini adalah Leiden ya. Ini dari website Leiden. Leiden Belanda ya. Leiden University Libraries. Ini digital collection. Ini contoh. Ini manuskrip. Nama kitabnya adalah Atlas Al-Arabi. Ini karya Habib Usman bin Yahya, seorang ulama dari Betawi. Ini karyanya berupa peta ya, peta bumi. Ini beliau hidup tahun 1822, wafat tahun 1914. Ini menjelaskan tentang isi kitab ini adalah menjelaskan tentang bola dunia, peta globe, kemudian juga tentang bintang, pergerakan bintang, dan juga di sini ada fenomena gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan juga nanti ada di bagian halaman yang lain yaitu tentang perhitungan arah kiblat ya. Ini yang tersimpan di Leiden. Leiden ya, tahu ya, Belanda. Jadi Belanda menyimpan banyak karya ilmuwan Islam baik di Arab maupun di Nusantara. Jadi karya-karya ilmuwan Nusantara itu banyak terdapat di Leiden. Leiden University. Dan hari ini
kita bisa mengakses kitab-kitab tersebut. Jadi apakah para ulama Nusantara Indonesia dulu banyak menulis kitab di bidang sains? Jawabannya adalah banyak. Jadi ulama-ulama kita terdahulu di Nusantara pun banyak sekali eh, mempelajari sains dan teknologi. Kemudian eh, karya-karya tersebut hari ini tersimpan di Leiden. Jadi bukan di kita, bukan di Indonesia, bukan di Perpusnas, tapi adanya di Leiden. Tadi ada yang raise hand. Silahkan operator untuk membuka. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Nanti ada sesi tanya jawab tersendiri ya. Jadi diatur waktunya. Silahkan kalau tadi ada yang raise hand. Sudah dibuka? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bukti yang bisa kita akses di Leiden University. Beruntungnya di Leiden ini seluruhnya open access. Jadi kita bisa download ya karya-karya ulama terdahulu. Ini di Leiden. Ini contohnya kitab karya Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Kemudian ada World Digital Library, ini adanya di Amerika, kerjasama Amerika dengan UNESCO ya, PBB. Ini juga menyimpan banyak sekali karya ilmuwan Islam terdahulu. Salah satu contohnya adalah kitab karya Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina, yaitu kitab Kanun fi Al-Tib. Ini karya di bidang kedokteran dari Ibnu Sina. Kita bisa download melalui World Digital Library. Di sini bisa diakses secara gratis ya. Dan banyak sekali kitab-kitab yang lain terkait fisika, kimia, matematika, astronomi, kedokteran. Jadi banyak sekali. Juga geografi ya. Ini seperti dilihat di halaman pertamanya juga, ini menggambarkan peta dunia. Kemudian di Princeton di Amerika juga, ini juga punya fasilitas Digital Library of Islamic Manuscript. Jadi di Princeton juga menyimpan karya-karya sains dan teknologi ilmuwan Islam. Ini bisa diakses secara gratis. Ini contohnya, ini di bidang matematik. Kemudian di Amerika juga, ini di Pennsylvania, ini open.library.upenn.edu. Ini pun menyimpan banyak sekali karya-karya ilmuwan Islam dan sifatnya open access. Jadi kita bisa mengakses melalui alamat website ini. Ini di Amerika. Ini salah satu contoh kitab yang tersimpan di library.upenn.edu. Ini adalah Al-Jabar Orde 3, yaitu kitab Fi Al-Jabar wal Mukabala, karya bukan Al-Khwarizmi, tapi generasi setelah Al-Khwarizmi, yaitu Omar Khayyam. Jadi Omar Khayyam menyusun kitab Al-Jabar wal Mukabala Orde 3. Jadi penyelesaian geometri dari persamaan orde 3. Ini kitabnya tersimpan salah satunya di Amerika ya. Kemudian ada lagi di bidang fisika, yaitu kitab Mizanul Hikmah. Kitab Mizan al-Hikmah isinya tentang fluida, tentang statika, mekanika benda tegar ya. Ini tersimpan juga di upenn.edu. Ini bisa kita download ini secara gratis ya. Ini contohnya kitab Mizanul Hikmah karya Abdurrahman Al-Khazini. Ini contoh manuskrip yang berisi tentang neraca timbangan. Kita bisa download kitabnya. Nah, ini sudah kita terjemahkan juga kitab ini. Kemudian kalau di Arab ada Mahtota, ini King Saud University. Ini menyediakan juga fasilitas untuk
mengakses kitab-kitab yang tersimpan di Saudi Arabia. Hanya kitab yang ada di Arab ini tidak selengkap dan tidak sebanyak yang ada di Eropa ataupun di Amerika. Jadi terbatas ya. Dan mayoritasnya tentang keagamaan. Kalau tentang sainsnya tidak sebanyak di Eropa. Ini contoh manuskrip yang bisa kita akses. Hanya ini ya, websitenya berbahasa Arab ya. Tidak ada yang berbahasa Inggris. Kemudian kalau di dunia Islam yang banyak menyimpan manuskrip itu adalah di Turki. Turki ini salah satunya adalah di Koprulu Library yang open access. Ini ada di arsif.org, file-filenya sudah didigitalisasi dan diupload di arsif.org. Kalau museum yang lain yang terlengkap ya di Istanbul, Sulaimaniye itu belum di open access. Jadi ini kelemahan Turki. Kelemahan Turki ini museum-museumnya belum open access. Beda dengan di Eropa. Di Eropa itu sudah open access. Sehingga kita bisa download, bisa pelajari ulang, bisa terjemahkan, bisa dianalisis. Sedangkan di Turki ini masih close, masih tertutup ya. Hanya sebagian kecil yang bisa kita akses. Ini salah satunya kitab di bidang optika. Ini tersimpan satu-satunya di Koprulu Library di Istanbul, Turki. Ini bisa kita download. Ini adalah karya pertama dunia Islam tentang optika, yaitu kitab Al-Manadhir, karya Ibnu Al-Haytham. Nah, itu beberapa manuskrip yang bisa kita akses dalam beberapa museum. Jadi silakan operator bisa membuka moodnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa sekarang dipersilahkan untuk membuka moodnya. Mikrofonnya bisa diaktifkan apabila ingin berdiskusi atau ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand juga bisa, atau langsung menggunakan mikrofon juga dipersilahkan. Jadi apa yang nanti kita akan pelajari di pekan-pekan berikutnya itu semuanya adalah berdasarkan manuskrip primer ya. Jadi bukan dongeng, bukan katanya. Jadi kita langsung mengkaji dari sumber asli dari kitab-kitab sains dan teknologi peradaban Islam. Dan kita hari ini bersyukur juga bahwa sebagian besar negara-negara Eropa hari ini sudah memberikan open access pada museum-museum mereka, library-nya, sehingga kita bisa mengakses secara gratis, bisa dikaji lagi. Namun ya ini masih kendala ya. Yang mempelajari manuskrip atau kitab sains teknologi itu adalah orang-orang akademisi di bidang filologi. Filologi itu mempelajari naskah kuno ya. Nah, tetapi karena background orang-orang filologi adalah orang-orang sosial humaniora, sedangkan kitab yang dikajinya itu kitab sains, ya tentu ini akan kesulitan. Nah, sehingga perlu orang sains dan teknologi yang juga untuk turut serta mempelajari kembali karya-karya dari para ilmuwan kita terdahulu. Jadi dari tahun abad 19 sampai 20 itu yang mayoritas mempelajari di museum-museum tersebut itu adalah para orientalis. Sedangkan muslim sendiri itu tidak tahu warisan yang ditinggalkan oleh para ulamanya sendiri. Justru orang lainlah yang sangat bersemangat untuk mempelajari karya-karya dari para ulama kita. Sedangkan kita sendiri ya tidak banyak mengetahui hal itu, dan sangat sedikit sekali para akademisi muslim yang mempelajari kembali karya-karya para ulamanya. Nah, sehingga ya di mata kuliah ini harapannya adalah kita mulai kembali ya mengkaji masa lalu, bukan untuk bernostalgia tentunya, tapi untuk mempelajari ilmu dan manfaat yang diwariskan oleh para ulama kita terdahulu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.